Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi pada channel ini ya, mudah-mudahan doa terbaik selalu menyertai Anda semua. Baik Sobat Netizen semuanya, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan video YouTube kita kali ini saya akan mencoba menjawab ya beberapa pertanyaan dari netizen, dari Anda yang sudah menanyakan beberapa hal di kolom komentar YouTube ya. Jadi karena mungkin saya masih belum sempat menjawab komentar Anda di YouTube, pada video kita kali ini saya akan mencoba mengacak ya, mengambil beberapa pertanyaan, mungkin nanti ada 13 pertanyaan saja yang nantinya akan saya ambil dan saya akan jawab pada video saya kali ini. Mudah-mudahan juga pertanyaan yang saya ambil ini juga mewakili Anda semua yang juga penasaran terkait bansos, baik PKH, BPNT, dan lain sebagainya ya. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Kartini menanyakan, saya cek di cek bansos tertera PKH tahap 1 ya, proses bank, tapi sampai sekarang belum pernah dapat KKS atau undangan pencairan ya. Apakah saya pasti dapat bansos PKH? Komponen masih balita. Mohon sarannya, makasih. Berikutnya, mohon saran lagi bagaimana cara lapor ke Mensos terdekat, adakah nomor WA yang bisa saya hubungi? Wilayah saya Jawa Tengah. Baik Bunda Kartini, terkait cek bansos, di sana Bunda cek dulu apakah di sana yang tertera ya itu untuk bulan apa ya. Biasanya kalau mendapatkan bansos, maka di kolom pertamanya itu biasanya akan tertulis ya. Berarti kemungkinan Bunda Kartini mendapatkan PKH gitu ya. Namun DTKS itu ya, DTKS itu kan membaca nomor kartu keluarga. Jadi dipastikan apakah di SIG-NG-nya itu sudah tercatat atau belum. Jadi untuk mengecek kepada data bansos SIG-NG, Anda bisa datang ke kantor dinas sosial di kabupaten atau kota Anda terdekat. Silakan Anda di sana bertemu supervisi di dinas sosial atau bisa berkonsultasi di operator PKH kabupaten untuk mengecek data Bunda apakah benar mendapatkan PKH atau tidak. Dikhawatirkan nanti ternyata data Bunda itu masih masih ikut dengan data lama atau masih ikut dengan data orang tua. Biasanya kan orang tua mendapatkan PKH itu untuk anak-anaknya itu akan juga tercatat di dalam cek bansos itu mendapatkan PKH. Jadi untuk kontak yang bisa dihubungi, langsung saja datang ke dinas sosial kabupaten atau kota Anda setempat, atau Anda bisa bertemu di operator PKH yang biasanya berkantor di dinas sosial kabupaten atau kota Anda setempat. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari akun Yayah Rokayah ya. Data Padan udah diperbarui, malah belum dapat PKH dan BPNT. Kami amat butuh bansos Pak, karena penghasilan kami amat minim, bansos amat membantu, mohon bantuannya, terima kasih. Juga sempat saya balas ya, cek ke siapa kok tahu kalau sudah Padan. Ketua kelompok yang bilang saya disuruh bikin KK baru yang sudah online, bulan Oktober juga masih dapat bantuan. Jadi terkait apakah sudah Padan atau belum, itu sebenarnya harus cek ke pendamping PKH-nya ya. Jadi di pendamping nanti akan dicek di sistem EPKH, apakah di sana tertera Padan atau belum. Atau untuk memastikan lebih lanjut bisa cek di aplikasi SIG-NG ya. Aplikasi SIG-NG itu nanti bisa diakses di desa atau kelurahan, atau juga bisa cek di pendamping PKH, nanti pendamping PKH akan konsultasi ke supervisi SIG-NG di dinas sosial kabupaten atau kota Anda setempat. Nanti kalau baru diperbaiki biasanya ya, mungkin perbaikannya di akhir tahun ya. Untuk pencairan tahap 1 kemarin mungkin ada yang belum cair ya, karena mungkin proses pengusulannya itu ya tidak langsung gitu ya. Berikutnya kalau mungkin sudah Padan, nanti kita lihat ya di pencairan tahap 2 untuk PKH apakah nanti akan ada pencairan atau tidak, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga dari akun Ida Sundarti ya. Saya masih punya komponen anak sekolah, dah mengusulkan ke Dinsos untuk dapat PKH anak sekolah dari SD sampai mau SMA nggak cair-cair. Gimana solusinya? Ini gimana Bun? Saya kok nggak begitu paham ya. Ini Bunda sudah dapat PKH atau belum? Kalau belum dapat PKH itu usulnya bukan di Dinsos ya.
kalau ingin dapat PKH itu usulnya di desa atau kelurahan ya. Jadi sekarang usul untuk pengusulan mendapatkan bansos itu bisa di desa atau di kelurahan masing-masing, di operatornya ya. Tapi jangan bilang untuk dapat PKH, nanti kelurahan juga akan bingung. Bilang usul ke data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Di sana nanti kalau data Bunda memang kurang mampu dan belum terdata di DTKS, nanti akan diusulkan di sana. Dan nanti apabila ada penambahan, mungkin penambahan PKH atau penambahan BPNT, nanti bisa jadi data Bunda yang sudah masuk ke DTKS ini bisa diambil sebagai peserta baru, seperti itu ya. Berikutnya kalau untuk anak SD sebenarnya tidak hanya PKH, jadi Bunda bisa ajukan KIP ya. KIP itu Kartu Indonesia Pintar itu ya, atau PIP, Program Indonesia Pintar. Di sana program itu adalah kerjasama antara Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta dengan Kemensos. Silakan Anda bisa ajukan. Untuk pengajuan PIP, Program Indonesia Pintar bisa diusulkan di operator sekolah anak Anda masing-masing. Pertanyaan yang keempat dari akun Sumitra. Assalamualaikum Bang, Kebumen hadir. Mohon maaf Bang, saya mau tanya PKH saya sampai saat ini di bulan Maret belum cair juga. BPNT-nya juga belum ada surat undangan dari kantor pos. Soalnya di tahun-tahun yang lalu PKH saya selalu cair Bang. Mudah-mudahan di minggu ini segera cair PKH saya Bang, terima kasih. Jadi Bunda Sumitra, untuk pencairan PKH tahap 1 itu sudah selesai ya, karena informasinya juga sudah genap 10 juta penerima, yang artinya kemungkinan besar memang tidak ada pencairan PKH tahap 1 lanjutan ya. Nanti akan langsung di pencairan PKH tahap 2, insya Allah nanti akan di bulan April. Terkait bansos yang tidak bisa cair ini perlu dicek dulu ya Bun ya. Jadi saya tidak bisa memastikan ini penyebabnya apa. Perlu dicek dulu baik di sistem EPKH, di aplikasi SIG-NG-nya ini perlu dicek semuanya. Apakah di sana memang ada kendala. Biasanya kalau nggak cair ini kemungkinan mungkin ya sudah terlapor, sudah mampu atau sejahtera ya, bisa jadi sudah tergraduasi atau datanya mungkin sudah ditidurkan, atau mungkin ada data yang belum padan ya. Jadi perlu dicek dulu ini untuk memastikan kira-kira apa penyebabnya, seperti itu. Silakan Anda bisa cek ya. Untuk penceknya bisa Anda konsultasi ke pendamping. Kalau pendamping nanti belum bisa menjawab, silakan Anda bisa datang ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, bertemu dengan supervisi SIG-NG di Dinas Sosial ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima dari akun Inneke Felicia Anggra ini ya. Kalau tahap 1 nggak cair, apakah tahap kedua masih bisa cair? Makasih Kak. Jadi kalau tahap 1 nggak cair itu ada kesempatan tahap 2 bisa cair. Mungkin tahap 1-nya kemarin ada yang data yang bermasalah, dan ketika sudah diperbaiki datanya sudah valid, itu bisa cair kembali ya. Atau kemarin tahap 1-nya itu ada komponen anak sekolah tapi belum terdata di Dapodik, dan akhir Maret ini sudah diupdate di data Dapodiknya, itu nanti di pencairan tahap kedua itu bisa cair kembali. Tapi kalau di tahap 1-nya kemarin sudah tercatat graduasi ya, di tahap 2-nya nanti tetap nggak bisa cair. Jadi perlu dicek dulu ini nggak cairnya apa ya, perlu dipastikan dulu. Jadi jawabannya bisa cair, bisa tidak, seperti itu. Pertanyaan yang keenam dari akun Yeni Sri Mulyani. Kenapa anak saya yang SMK PKH-nya gak keluar? Apa berpengaruh kalau anak masih sekolah tapi baru bikin KTP? Kemungkinan nggak keluar ini bisa jadi anak Anda itu belum terdata di data Dapodik atau EMIS di sekolahan SMK itu. Jadi pastikan dulu anak SMK-nya itu sudah terdata atau belum di data Dapodik ya. Untuk memastikannya silakan Anda kunjungi ke sekolahan dan silakan Anda konsultasi ke operator sekolahnya. Ditanyai apakah anaknya itu sudah tercatat di data sekolahan atau belum ya. Karena sekarang PKH sudah nge-link ya datanya dengan data Dapodik. Jadi kalau di sistem Dapodiknya belum tercatat, nanti di sistem bansosnya juga tidak terbaca, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya, dari akun Handsome MLBB. Pak, anak saya menerima PIP bahkan sudah cair, apa masih bisa cair PKH-nya karena sampai sekarang belum cair? Baik ya, jadi bansos PKH dengan PIP itu bansos yang berbeda ya, tidak sama. Jadi bansos PKH dan PIP itu adalah dua bansos yang berbeda ya. Untuk PKH yang tidak cair yang tadi saya sebutkan di awal, silakan dicek dulu di SIG-NG ya,
konsultasi ke pendamping atau operator SIG-NG untuk dicek apakah ada masalah atau tidak, seperti itu. Pertanyaan yang ke-8 dari Siti Maisaroh. Assalamualaikum Bang Pakis hadir. Oh iya Kak, kenapa PKH saya tidak cair sejak bulan April tahun 2021 sampai saat ini tidak cair, padahal nama saya masih terdata di DTKS dan saya juga masih punya anak sekolah. Berikut juga ada tanggapan dari Lutfiah Nesih. Iya kayak saya Mbak, semenjak dapat kartu ATM baru Mandiri validasi 2021 malah uang PK saya nggak cair, tapi beras malah cair, kebalikan waktu megang ATM BNI. Jadi untuk Ibu Siti Maisaroh ya, ini dicek dulu, sama juga dicek dulu di data DTKS ya. Kalau sejak April tidak cair sampai saat ini itu jelas ada masalah Bu ya, jelas ada masalah. Entah itu sudah tergraduasi atau sudah terhapus datanya dari Bansos ya. Mungkin ada beda nama antara KTP dengan buku tabungan ya, atau mungkin tidak punya komponen, atau komponennya itu punya, cuma anak sekolahnya nggak terdata di Dapodik, itu bisa jadi. Jadi untuk memastikan ini terdaftar di DTK saja itu tidak cukup ya. Jadi perlu dicek juga apa masalahnya di DTKS. Jadi diteliti masalahnya apa, disamakan dengan KTP dan KK-nya. Juga dicek di aplikasi EPKH. Semua dicek baru nanti akan ketemu ya. Berikutnya ada pertanyaan dari akun Mohotip ya. Bagaimana kalau salah memberi tanda yang layak atau tidak? Berikutnya juga ada Helmi Kurnia, di mana lihat tulisan layak atau tidak. Jadi layak atau tidak itu yang bisa mengakses itu adalah operator SIG-NG ya, atau supervisi SIG-NG di dinas kabupaten atau kota, atau juga pendamping PKH yang dimana mempunyai otoritas untuk mengakses aplikasi SIG-NG itu. Jadi di aplikasi SIG-NG nanti akan ada verifikasi ya, apakah punya komponen atau tidak, apakah sudah meninggal gitu ya, apakah layak untuk mendapatkan bansos ya, baik PBI, PKH, BPNT dan lain sebagainya, seperti itu. Itu nanti menentukan, bisa dari operator desa atau kelurahan, dari pendamping, juga dari supervisor SIG-NG di dinas sosial kabupaten atau kota Anda setempat. Yang tentunya layak tidaknya dari penerima bansos ini tentunya juga hasil musyawarah dari lingkungan, dari perangkat setempat juga, dan juga sudah disesuaikan dengan kelayakan apakah penerima itu layak atau tidak untuk mendapatkan bansos ya. Karena kita tahu biasanya ada penerima bansos yang semakin bulan, semakin tahun itu kadang ekonominya juga semakin membaik dan sudah tergolong mampu atau sejahtera. Baik, pertanyaan yang ke-10 ya dari akun Siti Saroh. Gimana yang belum cair tahap 1, apa masih bisa cair? Jadi Bunda Siti terkait apakah nanti bisa cair kembali, karena data yang kami peroleh saat ini itu untuk pencairan PKH tahap 1 itu sudah genap 10 juta ya, 10 juta penerima PKH se-Indonesia yang sudah disalurkan bantuannya. Dan berdasarkan informasinya kalau sudah genap 10 juta itu artinya memang sudah tidak ada lagi pencairan PKH tahap 1 ya. Nantinya kita langsung ke pencairan PKH tahap 2 seperti itu. Bagi yang belum cair bansosnya memang bisa kemungkinan besar memang tidak bisa cair ya. Tapi nanti di tahap 2 apakah bisa cair kembali? Ya nanti kita lihat saja, biasanya bisa cair kembali kalau memang datanya sudah valid dan tidak ada masalah di data penerimanya. Lanjut ke pertanyaan ke-11 dari akun Yuli Noneke. Data saya benar dan sesuai. NIK di KTP dan KK juga sama. Nama juga tidak ada kesalahan, tapi PK saya kosong di tahun 2022 ini. Jadi kalau KTP dan KK-nya sudah sesuai, itu dicek dengan buku tabungan dan kartu KKS-nya sudah sesuai atau belum ya. Dicek juga dengan data bansos ya, data bansos. Kalau NIK di KK dan KTP itu sudah sesuai, itu artinya data di Dukcapilnya itu sudah sesuai ya, Dukcapil sudah sesuai. Nanti kan data Dukcapil ini dipadankan dengan data DTKS. DTKS itu adalah data bansos ya. Jadi DTKS ini adalah data pencairan bansos. Dipadankan, kira-kira ada masalah apa tidak gitu ya. Kalau sudah padan ya antara DTKS dan Dapodik, nanti dipastikan juga, misal Anda punya anak sekolah, sudah sekolah belum ya? Kalau sudah sekolah dipastikan juga di sekolahan sudah terdata atau belum anaknya di data Dapodik atau EMIS gitu ya. Jadi kalau terkait saldo kosong ini tidak bisa saya simpulkan karena perlu dicek dulu, ditelusuri dulu datanya, nanti baru bisa
menyimpulkan gitu ya. Nanti kalau Anda bingung ceknya di mana, silakan Anda temui operator PKH di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota atau supervisor SIG-NG di Dinas Sosial atau Kabupaten Kota Anda setempat. Pertanyaan ke-12 dari Puji Wibowo, untuk KPM BST 2021 yang punya anak balita dan SD bisa masuk KPMPK validasi sistem nggak Pak? Sekarang yang menjadi KPMPK by sistem apa harus ada komponen lansia Pak? Mohon jawabannya. Baik, dari BST itu adalah bantuan sosial tunai ya. Ini BST itu adalah bansos COVID gitu ya, bansos COVID. Apakah nantinya bisa masuk ke validasi PK atau tidak? Ya jawabannya ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Cuma kebanyakan saat ini untuk validasi penambahan PKH itu berasal dari BPNT murni. Jadi mereka yang sudah punya kartu keluarga sejahtera dari BPNT. Karena kan BPNT juga memakai kartu KKS ya. Berikutnya, untuk menjadi PKH apakah harus ada komponen lansia? Jawabannya ya tidak harus ya. Jadi PKH itu kan basisnya keluarga, namanya juga kan program keluarga harapan ya, jadi keluarga itu basisnya. Berikutnya, keluarga ini haruslah keluarga yang tergolong prasejahtera atau kurang mampu, dibuktikan dengan syarat-syarat kelayakan menerima bansos. Jadi ada syarat-syarat kelayakannya ya, jadi tidak semua keluarga bisa mendapatkan bansos, jadi keluarga yang khusus prasejahtera. Berikutnya, keluarga ini harus memiliki beberapa komponen ya, bisa salah satu, bisa semua. Komponennya yakni ada ibu hamil di sana, ada anak balita di sana 0 sampai 5 tahun ya balitanya. Berikutnya ada anak sekolah baik SD, SMP atau SMA. Berikutnya ada lansia, berikutnya ada disabilitas berat. Nah, kalau ada beberapa komponen ini bisa terpenuhi, maka bisa dikatakan layak untuk mendapatkan bansos PKH. Namun tentunya agar bisa mendapatkan PKH, yang pertama itu harus terdata dulu di DTKS ya. Jadi harus usul data dulu di DTKS. Soalnya nanti kalau ada penambahan PKH, ngambil datanya itu dari data DTKS. Jadi apakah harus ada komponen lansia saja? Ya tentu tidak ya. Bisa anak sekolah ya, bisa balita, bisa disabilitas berat, bisa ibu hamil, seperti itu ya. Berikutnya, untuk KPM BST apakah bisa mendapatkan PKH? Ya jawabannya bisa jadi apabila memang KPM BST itu sudah tercatat di DTKS. Apabila nanti ada penambahan bansos PKH, maka ada kesempatan nama yang sudah terdata di DTKS ini bisa diambil untuk menggenapi jumlah PKH. Karena kita tahu untuk pencarian PKH per tahapnya itu ada 10 juta penerima bansos se-Indonesia. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, cukup panjang juga videonya ini. Pertanyaan terakhir dari Arif Kumis. Saya dari dulu lancar sering dapat sembako, tapi setelah kartu ATM dipegang pendamping selama 1 tahun lebih, aku tidak pernah dapat apa-apa. Tapi setelah kartu setelah kartunya dikembalikan, saya cek ke bank BNI ada saldo yang masuk sekitar 800.000 lebih. Itu siapa ya? Apa yang ngambil? Itu siapa ya Pak? Gimana ini? Itu siapa yang ngambil ya? Aku baru megang udah kosong. Jadi ini perlu dipastikan juga dari Arif ini ya. Itu yang megang siapa? Pendamping siapa? Benarkah itu pendamping atau ketua kelompok ya? Dipastikan itu siapa yang pegang. Kalau itu yang pegang pendamping, silakan laporkan ke dinas sosial. Jangan takut ya. Kartu KKS itu harus dipegang sendiri oleh penerima. Jangan mau diminta oleh siapapun ya. Kalau ada perangkat minta, jangan mau. Ada peringkat pendamping minta, jangan mau ya. Jangan takut, jangan takut. Kartu itu harus dipegang Anda sendiri. Karena nanti kalau Anda serahkan ke orang lain, berarti Anda beresiko ya. Siapa tahu ada bansos yang masuk ke kartu itu, dan Anda tidak tahu kalau bansosnya ternyata diambil oleh yang memegang kartu. Jadi silakan kartunya Anda ambil ya, Anda pegang sendiri. Kalau ada bansos ya silakan Anda ambil sendiri. Khusus untuk PKH ya, kalau dapat bansos Anda bisa gesek sendiri tanpa dibantu oleh orang lain ya. Bisa Anda gesek di ATM terdekat atau di agen bank terdekat di rumah Anda gitu. Jadi ini pelajaran juga bagi penerima bansos dimanapun Anda berada, baik PKH ataupun BPNT. Terkait kartu bansos itu sangat riskan ya apabila diserahkan pada orang lain. Jangan takut ya, jangan takut karena memang sesuai dengan arahan dari Kemensos ya. Karena ini bansosnya Kemensos,
kartu itu harus dipegang sendiri oleh penerima, ya, harus dipegang sendiri oleh penerima. Jadi harus dipegang sendiri oleh Anda. Silakan diamankan ya. Apabila memang ada yang membantu pencairan, pastikan nominal bansos yang terkirim di kartu KKS dengan bansos yang Anda terima itu nominalnya sama ya, tidak ada pengurangan sama sekali. Kecuali memang ada tabungan, mungkin satu kelompok penerima bansos di lingkungan Anda ingin ada mungkin arisan atau mungkin ada dana usaha yang iurannya sudah disepakati bersama, itu ya sepertinya tidak masalah ya, jika itu untuk kepentingan bersama atau untuk mengembangkan suatu usaha seperti itu. Baik ya Sobat Netizen, itu tadi 13 pertanyaan di video ini yang cukup panjang. Mudah-mudahan dari informasi yang tadi saya jawab juga mewakili pertanyaan Anda semua. Kalau ada yang belum jelas, bisa Anda juga tanyakan kembali di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan ya saya respon ya. Ketemu lagi ya dengan saya Haris di video saya berikutnya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.